semuanya hatinya penuh damai, oke? Bahagia. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita melakukan kegiatan, kita ngapain? Siapa yang tahu? Kita mau bikin apa? Ayo. Iya, mantap, pinter sekali suaranya anaknya Mendiana. Kita mau memuji Tuhan. Oke, masih ingat lagunya kita, I Love You Jesus? Iya, tapi sebelum kita menyanyikan lagu I Love You Jesus, kita mau tepuk Yesus dulu ya. Oke, tepuk Yesus. 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 Yes. Seorang bagi dia. Mana orangnya? Tuh. Kasih jempolnya. Nih. Jagoan kita siapa? Iya, mantap, Yesus. Ya, musik. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berolahraga. Tapi sebelum berolahraga, kita mau apa? Berdoa dulu. Oke, siap. Kita berdoa. Tutup kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah ini ya Engkau berikan kepada kami semua. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah kami pada saat kami mengerjakan semua kegiatan yang Engkau berikan melalui mem dan dis kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan dan mengerjakan semua aktivitas pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, Mistina. Oke anak-anak, hari ini kita akan berolahraga. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pemanasan. Oke, sekarang siap, ambil posisi siap. Terus tangan di pinggang, kakinya dibuka sedikit ya. Sekarang kita akan palingkan badannya ke kiri dan ke kanan. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan bungkukan badannya. Ikuti Miss, kita hitung sama-sama. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan berolahraga. Musik. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tat-tat-tat. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, push.
semua pasti senang. Kenapa kita harus berolahraga? Supaya tubuh kita tetap sehat. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hi, good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Wow, are you happy today? Yes, we are. Nah, lihat semuanya pada bersuka cita. Kalau tadi sudah nyanyi puji-pujian bersama dengan Mem Diana ya. Wah, nah pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita ambil posisi yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, anak-anak sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah? Miss mau dengar? Sudah? Iya, ada yang sudah dan ada juga yang belum. Masih ingat kisahnya seperti apa? Nah, sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama. Yuk, kita sama-sama saksikan. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, anak-anak sudah lihat tadi ada seorang bapak yang bernama Elia. Bapak Elia. Nah, Tuhan berfirman agar dia tinggal di tepi sungai Kerit. Anak-anak sudah lihat tadi ya? Iya, dia minum air di sungai. Kemudian dia makan. Dibawakan oleh apa tadi? Burung gagak. Iya, burung gagak yang membawakan Bapak Elia makanan seperti roti, daging, dan lain-lain. Nah, coba anak-anak sudah perhatikan tadi tiba-tiba terjadi kekeringan yang dahsyat. Wah, daun-daun pohon sudah tidak ada. Rumput-rumput sudah mati semua karena kering, tidak turun hujan. Wah, kemudian Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Elia. Apa yang terjadi tadi? Iya, Tuhan Allah menyuruh Bapak Elia untuk pergi menemui seorang janda. Wah, kira-kira mau ngapain ya Bapak Elia di sana? Anak-anak, penasaran semuanya? Yuk kita lihat kelanjutannya seperti apa. Ayo. Siap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." tetapi Nah, anak-anak,
ketika Bapak Elia melakukan perjalanan sendiri ke Sarfat dan akhirnya dia sampai juga di gerbangnya. Kemudian dia masuk dan dia sudah melihat dari kejauhan ada seorang perempuan janda. Iya. Kemudian dia lekas-lekas mendekati perempuan itu dan berkata, "Buatlah sepotong roti bundar kecil untuk bisa aku makan dan air minum." Wah. Kemudian perempuan itu tadi bilang apa? Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Wah, kalau segenggam berarti cuma sedikit ya. Kemudian kalau hanya sedikit minyak, wah untuk apa? Tidak cukup. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah perempuan tadi akan membuatkan roti untuk Nabi Elia? Yuk kita lihat yuk, seperti apa kelanjutannya. Ayo. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Wah, ternyata Tuhan Allah berfirman melalui Bapak Elia. Tuhan Allah berkata, segenggam tepung dan minyak tadi tidak akan berkurang. Wah, ternyata Tuhan menyampaikan ini kepada perempuan janda tadi. Wah, luar biasa ya. Nah, setelah itu ketika sampai, lalu ia membuatkan roti untuk Bapak Elia dan anaknya. Wah, dia buat dengan sukacita. Kemudian dia berikan kepada Bapak Elia dan anaknya. Nah, ternyata tepungnya dan minyaknya tadi tidak berkurang. Wah, Tuhan Allah memberkati perempuan janda ini dan anaknya. Luar biasa ya, Tuhan kita baik. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Kira-kira ada kisah apa lagi ya yang terjadi di keluarga ini? Apa hanya itu saja yang terjadi? Coba kita lihat. Yuk. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah
kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Wah, kasihan sekali. Anak dari perempuan janda ini jatuh sakit. Wah, sakitnya bukan demam, bukan pilek, bukan batuk, bukan. Tapi sakit keras. Sehingga membuat anak laki-laki ini tidak bisa bernafas. Wah, kasihan sekali ya. Wah, coba kalau kita lihat orang-orang yang punya sakit seperti itu, tentunya anak-anak sangat kasihan kan melihatnya. Iya. Kemudian tadi anak-anak sudah lihat kalau Bapak Elia membawa anak laki-laki itu ke atas. Kemudian dia berdoa sama Tuhan Allah, tolong sembuhkan anak ini. Coba, kira-kira anaknya sembuh atau tidak? Coba, tadi dia tutup mata sambil tidur di atas tempat tidur, kira-kira sembuh atau tidak? Ayo, jawabannya apa? Sembuh atau tidak? Apa? Oke, sekarang kita lihat yuk. Kira-kira anaknya sembuh atau tidak? Ayo kita lihat. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Wah, jawabannya anaknya sembuh. Luar biasa, hebat ya Tuhan Allah kita. Nah, kalau ada teman-teman kita yang sakit, kalau mama kita sakit, papa, oma, opa, kakak, adik, atau saudara-saudara yang lainnya sedang sakit, anak-anak harus berdoa, minta kepada Tuhan agar disembuhkan, badannya dikuatkan, agar pulih kembali tenaganya, semangatnya pulih kembali. Nah, seperti perempuan janda tadi. Jangan pelit-pelit ya kan, harus membantu orang lain. Tadi dia hanya memiliki tepung sedikit dan minyak sedikit, tapi dia tidak pelit sama Bapak Elia. Dia membuatkan rotinya, kemudian diberikan minum kepada Bapak Elia. Anak-anak juga kalau melihat ada orang-orang kesusahan, ya kan, anak-anak harus bantu dengan apa? Dengan berdoa atau membantu dengan apa yang anak-anak miliki. Oke, jangan malu-malu dan jangan pelit-pelit. Oke, good job. Tetap semangat. Ingat firman Tuhan hari ini ya tentang Elia dan janda di Sarfat. Oke, good job. Nah, waktunya kita akan membuat art and craft. Tema kita adalah udara. Wah, masih ingat kegiatan kita kemarin? Pembahasan kita tentang udara. Iya, anak-anak bisa merasakan udara tapi tidak bisa melihat. Good job. Nah, hari ini kita akan membuat apa ya? Wah, anak-anak penasaran? Tapi sebelum Miss kasih tahu, yuk kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, Miss sediakan apa ini? Isolasi ya, atau apa ini namanya? Apa? Lakban yang warna putih ya. Terserah anak-anak yang ada di rumah apa saja, terserah. Oke. Kemudian kertas origami berwarna apa saja. Terserah warna apa saja yang ada di rumah. Anak-anak sediakan 1 lembar saja. Kemudian gunting. Nah,
setelah itu apa ini? Sedotan pipet ya, yang sudah tidak terpakai lagi, boleh dicuci kemudian digunakan. Setelah itu ada paku. Nah, ingat kemarin pembahasan kita mengenai tema api. Barang berbahaya salah satunya adalah paku yang disampaikan sama Ben. Ingat kan? Paku juga berbahaya, benda yang berbahaya. Kalau kena tangannya anak-anak atau kakinya, wah, hati-hati ya, jangan sampai, karena nanti bisa tertusuk dan berdarah. Oke, anak-anak boleh menggunakan ini atas pengawasan orang tua. Oke, nah itulah bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Nah, sekarang kita akan membuatnya bersama yuk. Nah, sekarang kita akan membuat kincir angin seperti ini, tapi ini belum terpasang dengan pegangan tangannya ya. Jadi terlebih dahulu kita akan sediakan origami, kemudian dilipat membentuk segitiga. Nah, sudah dibentuk segitiga seperti ini, dilipat kemudian dibuka. Nah, sudah terlihat kan lipatannya, kemudian kita lipat lagi seperti ini, ditekan-tekan, kemudian kita buka kembali. Wah, sudah ada lipatannya. Kemudian anak-anak minta pertolongan, minta tolong sama papa, mama, atau siapa saja yang ada di rumah untuk mengguntingkan dengan cara seperti ini. Setelah dibentuk seperti ini, anak-anak gunting ya. Tapi jangan sampai habis ya, jangan dipotong semua, sedikit saja sampai segini. Oke, nah terpotong seperti ini, kemudian dibuka, lipat kembali seperti tadi, membentuk segitiga, gunting kembali. Jangan sampai terlepas ya, sedikit saja seperti ini. Kemudian dibuka, setelah itu anak-anak ambil sudutnya, kemudian tempel di tengah. Kemudian ambil sudut yang ini lagi, tempel di tengah. Kemudian ambil lagi yang di pinggir sini, tempel kembali. Kemudian yang ini ditempel kembali ke tengah. Nah, sudah ya. Kemudian ambil apa nih, lakban atau isolasi yang kecil ya, dipotong ukuran kecil seperti ini, kemudian ditempelkan di tengahnya. Nah, ditempelkan di tengahnya seperti ini. Nah, tempelkan di tengahnya sudah. Kemudian anak-anak ambil pipet atau sedotan yang tadi sudah dicuci dan dibersihkan ya. Kemudian ambil paku tindis atau paku pinus yang kecil. Oke, hati-hati ya menggunakannya. Nah, selanjutnya kita akan tusuk di bagian atas seperti ini. Sudah ditusuk seperti ini. Nah, oke, sudah ditusuk ya. Selanjutnya, anak-anak akan tempelkan kertas origami yang sudah dibentuk seperti kincir angin tadi ke sedotannya. Oke, ke sedotannya dengan cara ditusuk seperti ini, tapi bentuknya, posisinya sedotannya ada di belakang ya, jangan di depan. Nah, anak-anak boleh tusuk pelan-pelan saja. Oke, nah, wah, Miss terbuka-buka, tidak kuat. Nah, kemudian anak-anak boleh gunting sedikit bagian ujungnya dari pipet. Kemudian sudah Miss gunting sedikit, anak-anak boleh tempelkan di bagian depannya seperti ini. Ditekan ya, supaya dia terhalang agar tidak terbuka. Oke, selamat mencoba. Nah, selesai sudah kincir anginnya Miss Momo. Nah, anak-anak boleh membuatnya dibantu dengan papa, mama, atau opa, oma, kakak, dan saudara-saudara lainnya juga boleh ya. Ingat, hati-hati menggunakan
paku ya. Pakunya tadi hati-hati jangan sampai berkeliaran di mana-mana, terjatuh dan akhirnya terinjak. Oke. Nah, yuk kita sama-sama tiup yuk. Wah, dia bisa berputar karena ada apa? Ada udara dari mana? Dari mulut. Ketika kita meniupkan, kemudian dia berputar, itu didorong oleh udara. Coba kita lakukan sekali lagi. Wow, hebat ya. Nanti anak-anak boleh divideokan cara pembuatannya seperti apa. Kemudian saat anak-anak meniup kincir angin juga boleh divideokan. Jadi ada 2 video. Yang pertama video ketika anak-anak membuat. Yang kedua video anak-anak ketika meniup kincir angin. Good job. Oke, hari ini kegiatan kita sudah selesai ya. Lakukan semuanya dengan sukacita. Oke? Jangan lupa kirimkan videonya, Miss tunggu ya. Yuk, kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Oke? Yuk, fold your hands and close your eyes. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus sudah sertai dari awal kegiatan hingga sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, Papi dan Miss dan Mem juga yang ada. Tuhan Yesus, biarlah kami terus menjadi anak-anak yang dengar-dengar kepada Mama Papa, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. God bless you.